3 hari berturut-turut gelar rapat ilegal. Pentolan KKB Papua dikepung di rumahnya. Benny Wenda, berang polisi tangkap Buhtar Tabuni. Ini penganiayaan politik. Melansir dari gridhot.id, pentolan KKB Papua, Benny Wenda, berang karena polisi mengamankan Buhtar Tabuni pada Senin 17 Oktober 2022. Diketahui personel Polres Jayapura Kota Polda Papua menangkap 3 tokoh penting pergerakan Papua Barat. Mereka yang ditangkap yaitu Ketua Dewan Pemerintah Sementara Papua Barat ULMBP, Buhtar Tabuni, Menteri Politik ULMBP, Bazoga Logo, serta Menteri Urusan Perempuan dan Anak Ice Murid. Buhtar Tabuni, Bazoga Logo, dan Ice Murid ditangkap di kediaman Ketua ULMBP di Sungai Kamwalker, Jayapura, kemudian dibawa ke Polres Jayapura Kota. Mengutip poskupang.com, penangkapan 3 pejabat ULMBP dibenarkan Presiden Sementara ULMBP Benny Wenda melalui akun Twitternya _Benny Wenda. @Benny Wenda. Benny Wenda menyatakan, polisi Indonesia telah menangkap Buhtar Tabuni bersama 2 menteri ULMBP. Menurut Wenda, Buhtar Tabuni merupakan salah satu pemimpin pembebasan paling penting di Papua Barat. Selain menjabat Ketua Dewan Papua Barat, Buhtar Tabuni juga anggota Komite Dewan ULMBP. Apa kejahatan mereka? Apa pembenaran yang mungkin dapat dilakukan untuk tindasan keras ini? Ini setelah pertemuan damai di kediaman pribadi. Hak untuk berkumpul adalah hak asasi manusia yang mendasar yang diabadikan dalam konstitusi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tandas Wenda. Setiap tahun, Parlemen Nasional ULMBP bertemu untuk berbagi informasi tentang peristiwa di daerah mereka dan mendiskusikan situasi perjuangan. Tambahnya, pentolan KKB Papua ini menegaskan bahwa orang Papua Barat memiliki hak di bawah hukum internasional untuk memobilisasi secara damai untuk kemerdekaan. Menurut Wenda, Buhtar Tabuni adalah advokat terkemuka untuk solusi damai di Papua Barat. Dia pembawa damai sejati, baik untuk Papua Barat dan migran Indonesia. Buhtar Tabuni telah mengadvokasi tanpa henti untuk referendum kemerdekaan yang dimediasi secara internasional. Wenda mengatakan, ini bukan pertama kalinya Buhtar Tabuni menjadi sasaran Indonesia. Buhtar Tabuni telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di balik jeruji besi dan sebelumnya ditangkap dan didakwa dengan pengkhianatan karena keterlibatan dalam protes anti-rasisme pada tahun 2020. Ini adalah penganiayaan politik. Kerasnya perlakuan Buhtar hanya karena posisi sebagai pemimpin yang dihormati di perjuangan kemerdekaan, kata Benny Wenda. Wenda juga mengatakan bahwa sejarah memberitahu bahwa tidak ada pengadilan yang adil bagi orang Papua Barat di Indonesia. Victor Yeimo masih sakit parah di penjara, di mana ia ditahan atas tuduhan pengkhianatan palsu sejak Mei 2021, sebutnya. Wenda menuntut Indonesia segera membebaskan Buhtar Tabuni bersama Bazoga Logo dan Ice Murid. Kebebasan mereka sangat penting untuk menjaga perdamaian. Wenda menyerukan kepada siapapun yang berkepentingan dengan penangkapan ini untuk menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengungkapkan rasa jijik mereka terhadap perkembangan ini. Kami sangat membutuhkan bantuan dari semua kelompok solidaritas internasional dan LSM. Anda harus menekan pemerintah Indonesia untuk membantu membebaskan Tuan Tabuni dan semua lainnya tahanan politik Papua Barat, imbuh Wenda. Melansir Tribun Papua.com, Kapolres Jayapura, Kota Kombes Victor Demagbon mengatakan Buhtar Tabuni diperiksa terkait kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ideologi negara di kediamannya karena telah membentuk pemerintah sementara dengan menamakan West Papua Council yang rencananya akan dideklarasikan oleh mereka, ujar Magbon Senin malam.
Adapun Buhtar Tabuni CS menggelar kegiatan selama 3 hari sejak Sabtu 15 Oktober 2022 dan dihadiri sekitar 50 pendukungnya tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Rapat itu membahas rencana deklarasi pembentukan pemerintah sementara yang dinamakan West Papua Council. Bahkan dari laporan yang diterima, kelompok tersebut akan segera mendeklarasikannya dan kegiatan itu meresahkan warga di sekitar. Untuk itu, Kombes Victor Magbon mengatakan Buhtar Tabuni dipanggil guna mengklarifikasi kegiatan yang dilakukannya. Sebab selain mengumpulkan warga dengan jumlah banyak, kegiatan tersebut membuat resah masyarakat hingga adanya pelaporan ke polisi. Kami merespon adanya laporan terkait kegiatan mengumpulkan masyarakat yang dilakukan oleh saudara Buhtar Tabuni karena tidak memiliki izin dan dinilai telah meresahkan masyarakat. Untuk itu kami datangi kediamannya, ujarnya. Setelah pulang dari Polres Jayapura Kota, Buhtar Tabuni memberi klarifikasi soal pengepungan dan penangkapan dirinya. Pernyataan pentolan KKB Papua ini disampaikan melalui video yang diunggah akun Facebook Buhtar Tabuni, Selasa, 18 Oktober 2022. Buhtar Tabuni mengatakan, kehadiran aparat keamanan di rumahnya sangat represif. Menurutnya, tindakan polisi di luar aturan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan imbauan Presiden Jokowi. Mereka telah melawan saran masukan yang disampaikan Presiden Jokowi, melakukan pendekatan ke rakyat secara persuasif. Namun, situasi kemarin bahwa represif sangat berlebihan, tandas Buhtar Tabuni. Mereka ketemu saya belum saya ada di dalam rumah. Mereka sudah masuk dan melakukan penggeledahan di kamar saya. HP Vivo hilang. Saya lihat ini pelanggaran aturan, tambah Buhtar Tabuni. Buhtar Tabuni mengatakan, mestinya masuk di pekarangan orang harus minta izin, kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan saya bersalah. Saya tidak mengerti kenapa masuk kamar saya tanpa izin. Saya menyesal tindak kepolisian Polda Papua, dalam hal ini Polres Jayapura, katanya. Buhtar Tabuni meminta Presiden Jokowi dan Kapolri Listio Sigit Prabowo memberikan nasihat kepada anggota Polres Jayapura, Kota Polda Papua, sehingga tidak represif, berlebihan, dan mengganggu ketenangan rakyat, serta tidak melanggar hak privasi hidup setiap orang. Ia menepis rencana deklarasi ULMBP yang dilakukan pihaknya. Saya perlu klarifikasi. Saya dijemput karena rencana deklarasi ULMBP. Saya jujur tidak punya agenda untuk deklarasi ULMBP. Deklarasi ULMBP sudah dilakukan di Vanuatu, kata Buhtar Tabuni.